usaha gerabah ini Kak, itu sungguh berarti bagi hidup saya. Karena dari gerabah ini saya bisa membesarkan anak-anak tadi. Dengan saya membuat usaha ini tadi, agar bisa membuka lapangan kerja walaupun kecil. Jalan Madirsan, Desa Bangunsari, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, dikenal sebagai kawasan wisata bunga. Berbagai jenis tanaman hias, aneka bunga, bonsai hingga tanaman obat-obatan ada di sini. Tak hanya di pinggir jalan, jajaran bunga juga sampai ke lorong-lorong ruas jalan. Sebelum diresmikan menjadi kawasan wisata bunga Bangunsari, masyarakat di kawasan ini bekerja di pabrik dan usaha lainnya. Banyak pembeli dari Medan dan sekitarnya berkunjung ke daerah ini untuk membeli bunga dan tanaman hias. Tidak hanya bunga yang dijual, Jalan Madirsan Desa Bangunsari ini juga menjadi kawasan terpadu karena menjual kebutuhan bercocok tanam lainnya seperti tanah, sekam, pupuk kompos, dan juga media tanam. Bicara media tanam untuk aneka tanaman hias dan bunga, kawasan wisata Bangunsari juga dikenal sebagai sentra gerabah atau tembikar. Aneka gerabah seperti guci dengan berbagai ukuran, paso, vas bunga dan pot juga dihasilkan dari tangan-tangan ulet para pengrajin gerabah. Nama saya Sugiono, pengrajin gerabah dan keramik yang bertempat di Tanjung Morawa kilometer 13,5 Gang Madirsan. Merintis usaha ini semenjak tahun 2010. Nah, kalau ilmunya itu tadi saya dapatkan dari kakek. Karena kakek salah satunya pengrajin gerabah yang ada di Tanjung Morawa. Makanya dari kakek itulah turun ke orang tua sampai ke saya sekarang ini. Kalau diajarinya itu sih enggak. Tapi karena setiap hari melihat, jadi cara-caranya ini ngerti sendiri. Jadi semenjak sudah mengerti ya langsung buat gitu dia. Kalau bersaudara, 5 bersaudara. Kalau yang menurun ada 3 orang. Saya beserta adik saya 2 orang. Iya, sampai sekarang masih berjalan menjadi pembuat gerabah. Kalau orang tua sih masih buat, tinggal lagi jenisnya yang beda, ukurannya yang lebih kecil. Sampai sekarang orang tua itu tetap buat terus karena gerabah ini bisa dikerjakan sampai itu akhir usia. Bagi Sugiono, membuat gerabah adalah kebanggaan tersendiri karena turut melestarikan warisan budaya Indonesia. Ia juga bangga terhadap karya sang kakek yang bisa turun-temurun menghidupi keluarga. Kakek Sugiono adalah seorang transmigran dari Pulau Jawa yang terampil membuat gerabah. Ya kalau seperti kakek ini salah satu pembuat gerabah yang paling ulet, yang paling tekun. Sehingga anaknya dan para cucunya itu mau mengikuti jejak kakek ini tadi. Ya kalau usaha yang lain sih nggak pernah, karena ya gerabah ini udah menjadi kerjaan yang menyenangkan. Makanya kalau ditinggal sih, ya mau kerja apa, ini kerjaan yang menyenangkan. Kenapa Bang bilang ini menyenangkan? Salah satunya menyenangkan itu tadi, ya kalau
kita membuat gerabah ini, andaikan nggak ada yang order, nggak ada yang pesan, kita bisa mengekspresikan keinginan kita tuangkan kemari melalui media tanah liat tadi. Makanya saya bilang itu, ini salah satu kerjaan yang menyenangkan. Dikatakan bos sih, ya boleh juga, tapi kan keinginan saya buka gerabah ini setidaknya lebih banyak orang yang mencintai warisan budaya Indonesia ini. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, gerabah atau tembikar di Indonesia sudah ada sejak zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada masa ini, manusia mulai hidup menetap dan menghasilkan perkakas dari batu yang diasah, memiliki sistem bercocok tanam yang menetap, dan juga membuat tembikar. Teknik pembuatan gerabah di zaman ini masih sangat sederhana, yaitu dengan teknik tangan dan pembakaran tradisional secara terbuka dalam lubang dangkal beralas tanah liat dengan api rerumputan yang menyala. Teknik pembuatan gerabah seperti ini sedikit banyak masih digunakan oleh pengrajin gerabah di Indonesia. Kalau keahlian itu sih tidak ada, tinggal keinginan. Andaikan ada keinginan mau membuat gerabah, itu pasti bisa. Tapi kalau tanpa keinginan nggak ada yang bisa. Skill-skill tersendiri itu nggak ada. Semua itu dari keinginan. Karena kami bersaudara 5 orang, yang punya keinginan cuma 3 orang, yang 2 enggak. Makanya yang 2 ini enggak terjun di pembuatan gerabah. Kalau kesulitannya sih ya banyak. Karena buat gerabah ini enggak seperti yang dilihat, enggak semudah yang dilihat. Banyak yang harus dipelajari dari faktor-faktor. Nanti kita sebelum pembuatan itu kan ada bahan-bahan tertentu yang kita kadang nggak tahu, sehingga nanti kendalanya dalam pembuatan itu akan kesulitan, setelah itu dalam pembakaran menemui kesulitan juga. Ya berhubung setiap hari melihat, jadinya seneng, tertarik ya kan. Setelah tertarik ya mencoba, setelah mencoba bisa, ya inilah sekarang jadi pengrajin gerabah. Yang sudah melalui proses penggilingan. Untuk membuat gerabah, Sugiono membeli tanah liat dari penjual di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Jika ia mendapat pesanan lebih banyak, ia membeli tanah liat dari penjual asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tempat penggilingan tanah liat, dan ini mesinnya. Tanah dimasukkan ke dalam mesin di sini, dan setelah di sini tanah waktu digiling akan keluar dari depan situ tanahnya. Tanah juga. Cara membuat gerabah, pertama proses tanah yang sudah digiling. Setelah digiling halus, tanah akan kita bentuk memakai meja putar. Proses pembentukan tanah liat yang akan dibuat menjadi gerabah. Ini mau buat gerabah bentuk kapsul yang ukuran mini. Ini buat gerabah dengan teknik putar.
Peralatan yang digunakan meja putar, sehelai kain, dan memakai scrap. Dengan teknik putar seperti ini ya. Yang paling sulit mau 5 hari seperti ini. Karena kalau yang besar itu pun dia 3 hari baru bisa jadi itu, 3 tahap. Nunggu setengah kering, baru proses penyambungan pertama. Setelah nanti di sini sudah sedikit keras, baru disambung yang berikutnya. Sudah selesai. Setelah jadi dicetak, proses penjemuran. Dijemur sampai 3 atau 4 hari. Setelah kering, akan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Dan setelah selesai dimasukkan ke dalam tungku pembakaran akan ditutupi memakai batu bata. Batu bata setelah ditutup rapat, baru dimulai pembakaran selama 8 jam pembakaran. Dan setelah matang, tungku keesokan harinya akan dibuka. Setelah dibuka, dibiarkan kira-kira 1 jam, baru gerabah yang sudah matang dikeluarkan dari dalam tungku. Udah nggak? Gerabah yang setelah dibakar, kemudian diamplas, setelah diamplas, didempul, dan setelah didempul akan dicat dasar melalui memakai cat tembok. Dan setelah selesai dicat tembok, tunggu berapa menit setelah kering, baru dilakukan pengkilatan memakai pernis. Ini proses pemernisan. Tahap akhir. Dan gerabah siap untuk dijual. Sugiono membuat aneka ragam gerabah sesuai dengan tren permintaan pasar. Jika pandemi banyak usaha yang mengalami penurunan omset, tidak demikian dengan Sugiono. Ia justru mendapat pesanan dalam jumlah yang lebih banyak. Karena di waktu itu kan dianjurkan pemerintah itu lockdown. Jadi para pecinta-pecinta gerabah dan bunga ini tadi dituangkan waktunya hanya untuk bercocok tanam. Makanya pasaran gerabah waktu itu lumayan bagus. Kalau untuk sekarang ini yang diminati gerabah yang dipakai untuk menanam. Salah satunya jenis bentuknya itu kalau sekarang ini yang diminati bentuk kapsul, bentuk tabung, bentuk bohai, bentuk bola, bentuk telur. Itu yang diminati para pemakai gerabah ini tadi. Kalau rata-ratanya itu 1 kubik tanah liat itu bisa 150 gerabah dengan ukuran
30 cm. Ya pembakaran itu bisa berkisar dari gerabah dimulai buat sampai pembakaran makan waktu 10 hari. Kalau usaha gerabah ini Kak, itu sungguh berarti bagi hidup saya. Karena dari gerabah ini saya bisa membesarkan anak-anak. Warisan ini tadi kalau sempat punah kan sayang. Dan satu lagi, dengan saya membuat usaha ini tadi agar bisa membuka lapangan kerja walaupun kecil. Kalau sekarang ini dibilang agak sepi. Karena kan seperti COVID itu udah melandai dia kan, jadi udah sepi. Mereka ya setidaknya belanja pun nggak seperti waktu COVID dulu. Seperti asam dan garam yang saling melengkapi, gerabah dalam bentuk pot di wisata Bunga Bangunsari ini melengkapi kebutuhan para pembeli tanaman hias. Mereka tinggal memilih pot gerabah yang sesuai selera dari ukuran paling kecil hingga ukuran besar. Dulu sih dia sudah jadi pengrajin keramik, tahunya kenal sama dia udah jadi pengrajin, cuman waktu itu dia lagi gimana ya, belum aktif lagi tuh di sini gitu, masih sesekali aja gitu karena masih lajang juga, masih banyak mainnya juga gitu kali ya. Iya, kita memulainya bersama setelah kita menikah. Ya seperti abang tadi masih belum fokus gitu. Cuman dia masih dia membuat, menolak ke orang tadinya gitu. Setelah ada modal kita di kurang lebih tahun 2010 itulah baru kita buka toko ini gitu. Dulu masih satu ini aja lah dulu kita punyanya gitu ya. Alhamdulillah lambat laun dengan berjalannya waktu ya udah bisa kita apa yang sebelah gitu, sebelahnya lagi gitu, ya udah kita pakai aja gitu. So ini juga nanti kios bersama juga ya kan, sama mana tahu nanti anak, kadang anak ada juga pas liburan gini buat yang kecil-kecil, dia letakkan di sini, ini bagian mereka, ini bagian kita buat gitu. Jadi dia punya apa sendiri, pemasukan sendiri si anak ini tadi. Kalau bakat sih yang nampak sekarang ini dua orang, dia yang bisa ajanya cepat tangkapnya gitu. Disuruh udah coba buat, kata bapaknya gitu, ya udah dia buat cepat tangkapnya tuh dua. Kalau yang lainnya yang dua masih kecil jadi belum terlihat gitu ya kan. Tapi yang dua udah mulai nampak lah gitu. Pasang surutnya itu ketika ya bisa dibilang itu musiman. Ketika lagi musim bunga, lagi musim ini itu dia agak lumayan naik ya kan. Surutnya itu ketika anak-anak masuk sekolah, ajaran baru itu agak menyurut. Di situ tapi kalau setelah mau lebaran, Natal, Imlek yaitu alhamdulillah kita agak sedikit naik gitu. Meski zaman digital, Novi memilih untuk tidak menjual gerabahnya lewat media sosial atau online lainnya. Ia ingin menjaga hubungan baik dengan langganan setia yang juga menjadi resellernya. Iya, itu tadi banyak pelanggan kita itu khususnya daerah Medan ini juga, mereka sudah kenal kita di sini ya kan. Mereka ngambil barang ke kita, mereka memasarkannya melalui online. Jadi kalau kita online juga kayaknya gimana gitu ya, takut tabrakan harga kita ya kan. Jadi kan saling nggak enak nantinya. Itu sih, itu jenis-jenis keramiknya itu ya kita sekarang ini ngikuti musiman gitu ya. Sekarang lagi banyak dia pot tanam ya, kita lebih banyak mengapai pot tanam ya seperti ini ya kan. Pot tanam, nah itu guci. Kalau guci ini bisa dibilang musim tahunan gitu. Ketika hari Lebaran, tahun baru gitu, Natal, mereka baru pakai guci.
Kalau hari biasa ya banyak ya, inilah pot tanam ini tadi. Kalau untuk jenis pot tanam, yang dari harga paling kecil 5.000 hingga 800 ribuan. Kalau guci paling rendah itu sekitar harga 100.000 sampai ya harga 1 jutaan. Kalau peminat pasar sekarang ini kebanyakan dia itu dari sekitaran Kota Medan, Aceh, Kabanjahe, Brastagi, sama Siantar. Itu banyak, mereka banyak ngambil pot tanam. Itu menunjang maksudnya itu kan dia bisa kolaborasi gitu. Ada bunganya pasti mereka cari potnya. Jadi ya itu sama-sama menguntungkan gitu dia. Makanya ya kalau bisa ya di sini pun ya bukan hanya pasar bunga aja, pasar gerabah juga gitu. Kalau harapan saya di usaha ini tadi semata-mata itu lebih banyak orang yang mencintai gerabah. Hanya itu harapan saya. Kalau banyak orang yang cinta dengan gerabah, otomatis usaha saya bisa berkembang. Kalau harapan saya itu ya cuman salah satunya di sini biar lebih banyak yang buat gerabah, Kak. Supaya lebih maju desa ini. Nggak takut kesaing gitu? Kalau takut kesaing, enggak. Ya karena kan kita punya pola pikir masing-masing. Seni itu tadi nggak bisa dibuat sama. Malah kadang saya ya banyak ngajari yang di sini. Bahkan buka pelatihan di sini pun pernah. Gratis. Harapannya sih biar mudah-mudahan tambah maju aja gitu ya kan, tambah maju, makin banyak peminatnya. Sama satu lagi kalau bisa sih pemerintah mengadakan bantuan, itu sih yang pentingnya gitu ya kan. Ada bantuan dari pemerintah mungkin lebih maju lagi kali ya. Jadi kita nggak memprioritaskan dana pribadi gitu. Sekarang ini kan pakai dana pribadi, jadi kita nggak ada bantuan apa-apa gitu. Kalau bisa itu sih didengar pemerintah gitu. Sugiono ingin desanya maju karena pembuatan gerabah. Ia tidak pernah khawatir tersaingi jika semakin banyak orang yang membuat gerabah. Ia ingin Desa Bangunsari menjadi sentra gerabah seperti Kasongan di Yogyakarta. Enggak takut tersaingi. Malah harapan saya itu lebih banyak yang buat gerabah. Supaya Medan ini punya pasar gerabah sendiri. Nggak perlu ambil dari daerah lain? Enggak. Gerabah merupakan salah satu seni kriya tertua di dunia. Begitu juga di tanah air, gerabah juga telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya. Sebuah karya apik dari bahan baku yang melimpah di bumi yang kaya akan sumber daya alam.